Ya. Karena ada harapan masyarakat untuk mereka Ya. bisa menjadi juara. Ada Oke. harapan. Kalau begitu, daripada kalian pada pusing ya, daripada kalian menghina-hina, mendingan satukan suara untuk mendukung tim Indonesia. Berikan dukungan kalian dengan hashtag #IndoPride, hashtag Gaspol di kolom live chat sekarang juga, karena sekarang kita bakal masuk. Sebelum kita break, kembali lagi ke OG Map Erangel. Erangel. Ada Erangel, Erangel, Irangel. Nah, kalian tim yang mana tuh? Tulis di kolom komentar ya, karena zaman-zaman dulu Irangel baru keluar gitu. Ayo login. Tim Erangel. Ayo, Erangel, ada Erangel. Erangel ada Erangel. Erangel. Apalagi? Erangel kan jelas lah. Dulu tuh sampai dibikin singkatan-singkatan Irangel. Tapi ya, Apa nggak usah nih? dibahas. Like dulu teman-teman, like dulu teman-teman, like dulu teman-teman. Berarti kurang aman ya. Tidak aman soalnya. Oke, kalau begitu. Like dulu dong. Yuk, Betul buat dong. teman-teman juga yuk sekarang di kolom live chat yang ada di YouTube dari PUBG Mobile Indonesia, di PUBG Mobile Indonesia YouTube ya. Sudah ada form yang dipin oleh Mimin PUBG Mobile dan pastikan kalian ngisi form tersebut karena form tersebut guna untuk memperbaiki tayangan-tayangan PUBG Mobile ke depannya. Ya, hari ini untuk itu, 2 hari lalu, karir kita. Oh iya, hari pertama. Oh iya kah? Gua Gue cek. gak tahu sama sekali. Waduh. Gue gak tahu sama Ya, sekali. tidak apa-apa. Gak ada briefingnya. Gue juga kaget pas lihat tiba-tiba. Waduh. Ngekes seperti hari esok tidak ada. Tidak ya? ada. Tapi buat teman-teman jangan lupa yuk di like-nya dulu yuk. Ayo dong, bisa dong. Sekarang di 6.100 6.000 nih. ya. Nah guys, cepat dulu guys. KPI. Nih, Iya. Ayo. terlihat ngemis gak apa-apa dah. Cuman emang ini bukan, sebenarnya bukan karena KPI juga gitu. Tapi kita pengen ngeliat juga kekompakan kalian masih sama nggak Benar. nih. Soalnya kan udah diundang nih kolaborasi yang kayak zaman dulu gitu kan. Kita nostalgia, ada Alan Walker juga. Terus nanti kalian tunggu aja lah. Bakal ada hal-hal menarik dalam 1 minggu ke depan nanti untuk PUBG Mobile ini, untuk merayakan ulang tahun PUBG Mobile yang ke-7 tuh ada hal-hal menarik juga yang tentunya nostalgia kita zaman dulu gitu. Jadi Ya. let's go, kita kompakin komunitas PUBG Mobile lagi dengan press the like-nya. Ceban dulu. Kalau zaman dulu Boleh. 20.000 tuh ngedip. Boleh. Kalau sekarang merem kayak dibuka masih belum itu. Waduh. Tuh, kuat tuh. Tapi PUBG Mobile Indonesia lagi ada 21.000 penonton. Makanya ceban pertama dulu kita, Jadi- ceban pertama dulu. Like-nya baru 6.500. Masa yang lain goib sih? Nah. Nah, kalian mau dibilang penonton goib? Tidak Waduh. dong. Kalian real kan? Real Madrid. Wah, gue udah tahu tuh. Tahu tuh. Tunggu aja. Kasih aja. Kok pada diem sih? 2 detik. Kasih aja Kok pada DPR 2 diem detik. Kita kasih Kenapa sorotan diem lampunya dulu aja. Iya. Semua ke Jelly ya. Sampai kunang-kunang Aduh. tuh mata karena spotlight ya. Itu dia. Oke. Like dulu dong. Tapi Kalau gitu, kenapa ini Jan? menarik, kenapa juga like itu menjadi sangat penting teman-teman semua. Tadi Pasta udah mengatakan hal demikian. Kemarin juga gue suka bahasa junior kayak para pro player itu teman-teman dari manajemen, coaching staff pasti akan nonton lagi live stream ini ya kan. Betul. Dan melihat apresiasi teman-teman itu menjadi hal yang sangat tentunya membanggakan buat Semangat. mereka kan. Jadi untuk meramaikan juga, dan lagi nobar sama para streamer boleh juga gitu ya untuk ke PUBG Mobile Indonesia dulu. Drop the like, subscribe, di-share juga. Dan ini sebenarnya zona yang gue tunggu-tunggu teman-teman sekalian. Ini zona yang sangat pas untuk menutup game kita yang ketiga untuk menuju buka puasa. Why? Buat yang By the way, selamat berbuka puasa. Emang udah? Udah buat teman-teman kita yang ada di di daerah-daerah daerah timur timur. itu selamat Oh. berbuka puasa. Jadi selamat Benar, berbuka benar. puasa buat teman-teman yang sudah menjalankan ibadah puasa di hari ini, sudah Benar. waktunya berbuka, segerakanlah untuk berbuka. Nggak perlu tahan-tahan soalnya kalau buka puasa. benar, memang seperti itu. Nah, jadi balik lagi nih ya. Lanjut. Lo mau apa tadi? Oh, ada. Ini sebenarnya adalah zona yang Zona. sangat baik Zona. untuk banyak sekali tim Indonesia. Kita melihat Boom, Bigatron, Kagendra, Alterigo, setidaknya 4 tim itu. Kali ini benar-benar diuntungkan karena zona seperti ini sebenarnya pilihan 2, kanan Yasnaya, kiri Yasnaya. Udah, itu aja. Nanti bisa atas atau bawah, itu bisa belakangan lagi. Tapi kan kalau lihat dari persebaran pemainnya, ini sebenarnya kesempatan terutama mungkin buat Alterigo dan Kagendra. Karena kemarin mereka mempunyai zona seperti ini di Miramar, main mereka bisa bagus. Tinggal bagaimana nih anomali lain. Karena kalau Flash udah pasti bermain di Astaya, ya kan? Tapi kalau misalnya pergerakan tiba-tiba, mungkin dari Selman Beach Lions, mungkin Ostia, atau bahkan M Entertainment dari bagian paling bawah, Ya. ini mungkin bisa mengubah segalanya. Tapi gua punya firasat, game ini Indo harusnya bisa menutup game ketiga dengan winner chicken dinner. Harusnya sih, karena kalau kemarin kita lihat lagi juga zona dari Ireja menuju ke arah selatan dulu, tim itu banyak yang susah untuk bisa masuk ke dalam zonanya.
kebanyakan kali ini dari tim Indonesia udah ada di bagian utara, udah ada Kagendra, udah ada Alter Ego Ares, Boom, BTR juga bertemu di bagian choke point. Jasnanya gue rasa nggak akan geser ya kemana-mana lah ya, tim Flash bakal nunggu aja di sana. RRQ juga udah geser lumayan cepat dari area Milta. Kita bisa bercerita sedikit itu tentang positioning dari tim Indo. Koin dari Gatka juga udah mulai bergerak juga. Jadi memang movement dari tim Indonesia untuk menuju ke arah zona utara kayak kecenderungan lebih mudah gitu. Itu dia, maka daripadanya ini adalah momentum yang harus mereka maksimalkan. Kalaupun ketemu ya udah saling eliminasi, itu bukan hal yang buruk bagi mereka. Tapi menurut gue menjadi sangat penting, apalagi di game sebelum reset ke second half, Ya. ke game 4-5-6, sekarang fokusnya zona menurut gue. Fokus zona, nanti akan muncul strategi-strategi. Misalnya memang harus commit fight, atau misalnya untuk tidak commit fight, atau yang ketiga, lu akan benar-benar menjaga tempat itu dengan nembakin lawan-lawan di sekitar. Karena kalau lu terlalu banyak atau overthinking dengan banyak strategi, itu juga nggak baik. Yeah. Jadi gua rasa dengan zona yang cukup mendukung seperti ini, buat 4 tim setidaknya yang tadi diulang oleh Jelly juga, sekarang fokus zona. Ya. Nggak perlu ngide, nggak perlu split-split, yang nggak perlu menurut gua nih ya sekarang. Sekarang benar-benar ngerapat aja, pertahankan sampai zona keempat. Selepasnya, lu mau mengubah gameplay untuk agak melebar sedikit karena memang harus catch up peperangan, atau misalnya lu butuh untuk mendapatkan intel lawan-lawan sekitar, itu boleh dilakukan. Tapi saat ini please ngerapet untuk bisa mempertahankan sampai zona pertemuan. Iya, dan kalau ngomongin utara sebenarnya yang dilakukan sama Alter Ego ya, karena sekarang Alter Ego itu ada di arah Stalber juga Kameski. Ini adalah tempat yang pernah dimainkan sama Alter Ego juga untuk drop zone-nya mereka, second drop zone-nya mereka. Ketika untuk Potato main Alter Ego. Yes, Ya, itu dia. Benar. Cuman masalahnya ya, dengan segelintir yang tersisa sekarang di Alter Ego, bisa nggak mengimplementasikan apa yang pernah mereka lakukan ketika mereka bermain di Stalber juga Kameskinya? Secara kontrol zona, nge-zoning out lawannya juga, dan kalau kita lihat berdasarkan mapstream juga udah mulai ada beberapa tim yang mengincar bagian-bagian dari Stalber. Dari RRQ mereka udah ngirimin satu anggota mereka untuk ngintip ke arah sekitaran Stalber, bahkan Osja juga masih menjadi tim yang ngekor. Dari bagian belakang mereka bakal coba untuk mengamankan bagian utara dari Yasnaya. Dan kalau dari Lions sebenarnya cara main mereka nggak banyak berubah, untuk bermain dengan lebih santai, bermain di arah objektifnya, safety sampai ke arah late game. Ya, dan tadi udah dibisikin selamat berbuka ya, Ya. buat teman-teman semua yang berpuasa di WIB, daerah Jakarta dan sekitarnya ya. Ya, jadi selamat berbuka puasa teman-teman semua. Dan gue akan melanjutkan cerita tadi dari setup semua tim. Ada satu hal yang sangat menarik menurut gue dari Alter Ego Ares untuk di zona pertama. Mereka melakukan split position agak cukup jauh. Kita bisa bilang itu adalah split 50-an meter, karena satu kotak kan 100 meter kan. 50 meter untuk masing-masing dari pemain-pemainnya. Dari Okta ada ngambil di bagian bawah Gunung Stalber, Rosemary ngambil di bagian gunung dari Stalber, Alpha dari bagian bawah. Rosemary nggak main? Rocky. Tadi Itu Rosemary Rocky. diganti. Iya, ganti Hunt for You. Oke, mata gue picek berarti. Itu siapa? Rocky ya? Rocky. Rocky berarti yang ngambil di area gunung. Nah ini dia penyebarannya yang kalian bisa lihat di area Stalber. Ini agak menarik sih menurut gue. Di saat orang-orang lagi pada stacking di satu titik yang sama, seperti yang dikatakan sama Eldoge, Alter Ego cukup jauh nih satu sama lain, sekitar 50-an meter. Aduh. RRQ 1-3, zonanya turun lagi ke arah bagian bawah. Akan sangat padat dan The Xavier, mereka dapetin area Rozok dan sekitarannya. Ini kalau gue bilang ya, tempatnya DX itu sebenarnya Rozok 2 kalau gue bilangnya. Karena di Kenapa kanannya Rozok kan masih ada satu komplek perumahan gitu kan. iya. Ada garasi, bisa Oke. dapat mobil, vehicle di depan jalan juga kadang ada, bahkan ada vehicle kadang di seberang dari jembatannya juga Benar, ada vehicle yang spawn. Jadi makanya gue bilang nih Rozok kedua atau Rozok mininya lah yang bisa dimaksimalin juga buat looting, dan sekarang sudah ditempatin sama pemain-pemain dari tim DX. Sementara tadi kalau mapnya kebuka gue ngelihat ada Tem yang masih menyeberang keluar dari bagian SMB. Mereka bakal masuk entry-nya dari bagian Pochinki. Harusnya mereka bakal dapetin bukit kentangnya gratis tanpa gangguan dari tim-tim lain. Sementara Bigetron, mereka masih ada di arah sekitarannya Rozok kali ini. Ini rumah yang memisahkan antara Rozok dan Rozok 2. Iya betul Tempat sekali. BTR sekarang nih. Ya, dan juga ketika BTR lagi mau masuk ke area Rozok, sudah ada satpam zonanya tadi yang sempat mengintai, udah nge-zoning out juga. Dari Yuhai sempat tertembak, itu yang membuat akhirnya Yuhai pun harus menghentikan aim-nya menuju ke arah bagian luar. Itu helm juga udah mulai merah, jadi harus dicari penggantinya. Sementara dari Kagendra terpantau sudah mulai ngambil area choke point juga. Ini mereka berarti rotasi langsung dari Seven. Tadi kelihatan sih memang lagi zona 1, mereka udah keluar dari tempat kota Severny. Terus juga udah mulai ada susulan-susulan pergerakan di bagian luar. Udah ada Boom yang ngambil choke point rumah jamur dari Yasnaya. Deket dari Boom ada Team Flash of course ya kan. Karena dari Yasnaya juga Alter Ego
Masih cukup jauh dia, masih ada di bagian outer-outernya. Nah di Vampire juga cukup menarik, dia ngambil area rumah dari Nerpeko zaman dulu. Iya, rumah splitnya Peko ya, waktu Iya. RRQ ngamanin bagian school dan departemen school, karena kan sekarang RRQ ngambil ke arah bagian Miltanya sendiri, sementara tadi Tem yang gue bilang bakal dapetin Bukit Kentang, ternyata tidak mereka kuasain full, karena mereka hanya nge-split satu orang aja di arah Bukit Kentangnya, dan ada RRQ di sekitar dari Tem dan Bumi Sport. Mereka entry dari arah kirinya Yesnaya, ngelewatin beberapa choke point ya, ada jembatan yang sedang mereka lewatin juga, ada pom bensin yang harusnya bisa dijadikan tempat transit mereka juga, tapi yang jelas fokus dari tim ini kayaknya dapetin compound agak ke center. Buat prediksi nanti ekstrim zonanya tuh bakal ke arah mana untuk zona yang ketiga. Ini cuma ada dua cerita. Menarik kalau keluar Rozok, kurang kalau menuju ke arah bagian Rozok. Karena Oh, bagaimanapun ya udah punya compound di bagian Rozok itu akan sangat aman sekali. Tapi kalau keluar bagian Rozok, apalagi menuju ke arah bagian selatan Yastaya ya, yang notabene cukup terbuka, ini bakal jadi ceritanya menarik sekali. Tapi bagaimanapun saat ini menurut gue ya, sebagaimana yang gue sampaikan, akan banyak tim melakukan pemadatan, tim-tim di bagian luar. Mungkin kenapa mereka melakukan split, karena memang mencari jalur-jalur masuk yang paling aman. Lihat bagaimana Osja, Alterigo, RRQ, Tem, terutama tadi sudah diceritakan, mereka masih agak cukup lebar, tapi yang di bagian tengah, ya sekarang penguatan. Vasco Rozok ini dia. Tapi ini kayak gini biasanya nggak kerosok nih, Jan. Ya bisa Biasanya ke bagian bukit, schoolnya. ke selatannya Rozok, ke baratnya school. Ya. Ke water towernya Rozok lah Yang bisa. di tempat Semnan sekarang ya. Iya, kalau ke arah sana sih bakal chaos banget ya. Dari 16 tim bakal ada pengikisan massal, BTR, dan dapetin tempat yang enak untuk sementara ini. Bumi Sport masih harus bergerak maju lagi, tapi Racing membuka tembakan untuk mengusir pergerakan dari Kagendra. Bahkan Ican mobilnya jumping untuk menyelamatkan diri. Tapi masih ada satu mobil lagi yang tersisa, sementara RRQ bakal kembali lagi menuju ke arah rumah pertama mereka, yaitu apartemen school. Dan bertemu dengan Xavier, sudah mulai ada granat-granat yang mereka set up sejauh ini. Belum ada yang ter-takedown sama sekali, sebuah spekulasi yang dipatulkan ke arah dalam juga masih belum bisa mendapatkan knockdown, tapi malah Nadeti yang bisa meledakkan posisi dari seorang Nerpeko, dan ada yang mundur dari RRQ. Ada yang mundur untuk melakukan reposisi ke arah belakang sana, tapi malah Hazel dan Lapar juga tertangkap RRQ. No. Mereka touchdown, tapi malah mereka yang rata. Hanya tinggal satu Genfos yang tersisa kali ini menjadi pemain terakhir bagi RRQ. Ini yang kedua kali gitu loh. Ah, Komit lah. Oke, udah kalah manpower gitu ya. Tapi lu akan lebih rugi melanjutkan permainan dengan satu orang ketimbang tiga orang lainnya berusaha untuk setidaknya kalaupun nggak menang dapat 3 eliminasi. Karena apa? Permainan seperti ini akan berlanjut membuat mentality mereka loss of the manpower Iya. cabut. Dan Iya, itu iya, nggak iya. bisa. Iya. Lu bukan ace. Ini Genfos lagi cosplay jadi Satar yang nge-split sendiri. waduh. Ini kalau ada Agus pasti bakal dibahas nih. Splitnya Genfos jadi kayak Satar nih. Ada Agus sih, tapi memisahkan diri Ada sih. gitu. Tapi lagi makan sapi dia. Tapi anyway, fokus dulu dengan tim Flash yang bertemu dengan Boom Esports akan masuk dari bagian luar sana. Boom, what happened? Ya ampun, gemes banget. Lagi-lagi rotasi dari Boom. Diacak-acak oleh tim yang ada di sekitaran mereka. Ini sebenarnya geser ring tinju doang ya. Tadi Iya. ring tinjunya itu ada di area choke point dekat dengan Yasnaya, terus geser ke arah jam 3. Ternyata mereka beriring-iringan dan Alter Ego sebenarnya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi third party, dan betul saja dari Alpha sudah mendapatkan satu pemain dari tim Flash, bakal langsung di pressure kembali oleh seorang Alpha. Tidak ada Rosemary yang bermain di sini. Akan kita saksikan apakah akan terjadi kembali winner-winner chicken dinner tanpa Rosemary atau seperti apa hasilnya, karena dari tim Flash masih bisa melakukan counter balik menuju ke arah satu pemain. Walaupun memang akhirnya masih bisa diselamatkan, tapi ini menjadi salah satu tontonan yang sangat menarik. Ya, gimana cara mereka bisa entry dengan mudah, sementara Rocky bakal mendapatkan satu confirm elimination, di mana Bumi Sport yang berhasil terculik satu anggota mereka, Ponbit tadi yang menjadi santapan bagi seorang Rocky. Sementara Bumi Sport kali ini mereka hanya menyisakan last man standing mereka, gantian ya. Tadi Zero jadi pemain terakhir, sekarang Ponbit jadi pemain terakhir, sekarang Yami jadi pemain terakhir. Tadi sempat kalau nggak salah Ponbit juga jadi pemain terakhir. Dan kali ini mau bergerak menuju ke arah mana, hanya ada satu shake kecil yang ditargetkan oleh seorang Yami. Mau masuk gimana caranya, coba nih, smoke set up dulu ke arah kanan. Smoke-nya nge-pop up, ada yang meledak, splash damage sedikit masuk, tapi Bigetron tiba-tiba lewat begitu saja. Bigetron dua pemain mereka lewat ke arah Yami, dilewati begitu saja, dan Bigetron ternyata berpindah menuju ke arah apartemen school. Ada tracking dari seorang Yami yang masih belum bisa mendapatkan knockdown, tapi Olio di arah apartemen ini bisa mendapatkan satu pemain dari Bigetron. Teknik hantam lurus yang dilakukan oleh Bigetron. Meta cuek.
cuek aja yang kiri kanan depan belakang. Dan menurut gue ini ada landasan hoki juga sih. Hoki bisa nyampe sini dengan 3 orang. Itu makanya gue kayak, sebentar. Bigetron Kaget, coy. punya bagian pinggir zona. Gatekeep Rozok itu mungkin banget mereka lakukan. Memilih untuk menuju ke arah bagian tengah, gue meminjam kata-kata Jeli tadi, ini akan besar. Faktor lucknya, untungnya Samnan lagi nggak mantau school, untungnya Stranger baru datang, Xavier nggak mantau school juga, kalau nggak udah habis tuh Bigetron. Iya. Harusnya habis dia. Dan tadi untungnya Yami juga lagi dipantau. Betul. Kalau Makanya tadi dia nggak bisa sebelumnya kayak nggak bisa lepas lah buat nge-trackingnya. Bener, Nggak bisa, nggak bisa. Itu Kalau pada BTR tadi lagi nggak ada momen di sekitarnya, itu habis tuh BTR tuh. Iya. Jadi Wah, ngeri banget tadi tuh. untungnya masih bisa selamat Iya, gitu iya, ya dengan iya. 3 pemain dan dapetin rumah paling tengah juga. Dan lagi-lagi pertanyaannya, akankah nih zonanya ke apartemen terus Iya. atau enggak? Karena memang ini adalah zona yang sangat tricky sekali. Kita udah sering lihat berkali-kali match seperti ini. Sementara kamera akan bergeser terlebih dahulu ke arah Tem Entertainment dan juga Osja. Pertemuan di area sekitaran Bukit Kentang masih cukup mengental di sini. Gencatan senjata kah? Kayaknya gencatan senjata. Harusnya iya sih. Disengage. Rugi sih. Kalau mereka waras ya buat objektif Arizona, harusnya gencatan senjata sih. Gak gontok-gontokan gitu. Gua tahu butuh poin gitu, tapi apa daya lu dapetin 1-2 elim kalau lu gak bisa masuk ke arah zona, Benar. gak dapetin placement lagi, kalah tiebreaker buat placement dari leaderboardnya ya sama aja bohong gitu. Jadi mendingan fokus dan objektif aja untuk masuk menuju ke arah zona. Dari Osja mereka sudah bergerak semuanya. Walaupun meninggalkan satu jangkar tadi di bagian belakang untuk memastikan gak ada yang ngebututin dari pemain-pemain Time ketika Osjanya bergerak. Sementara Time juga sedang melakukan transit. Harusnya mereka bakal ambil rumah Peko karena udah ada satu pemain dari Time yang bersemayam di sana seperti yang dibilang sama Jessica Jerry Azali Saputri tadi. Dan Circle kayaknya yang akan semakin condong menuju ke arah apartemen school. Tapi gua rasa Tem kalau dia diem di bagian rumah Peko atau rumah di bagian kiri school ini dia tensi, nggak bakal bisa ngapa-ngapain mereka. Makanya ini ada SOZIP. Nah, SOZIP itu dikirimkan untuk lihat apakah bisa muter lagi ke bagian utara. Karena di zona kali ini, Tem kalau nggak perang, hashtag 15 mungkin maksimal mereka akan bermain di zona kita yang keempat kali ini. Karena mereka butuh, nggak bisa masuk lagi. School ngeliatin, apartemen ngeliatin, hanya di beberapa gundukan yang mereka bisa mainkan. Makanya lagi coba-coba nih, cari untuk knockdownin lawan. Untungnya masih ada kompon sedikit bisa dimainkan. Tapi kalau nggak, ini hashtag mereka akan cukup buncit di game kali ini. Tapi lo lihat sih, Alpha ngezoning banget bro. Sumpah ini gue gak tahu ya, medium mapnya bakal kebuka atau enggak. Tapi kalau medium mapnya Iya, kebuka, ini Alpha ngezoning banget biar Osjanya nggak datang ke arah kompon dari Alter Ego. Nah, lihat. Kanan. Cuman masalahnya ngezoning kayak gini worth it atau enggak? Karena zoningnya dia kan kayak cuman nongolin badan doang, tapi nggak ngebuka tembakan sama sekali. Bahkan Osja udah mulai ngerespon dengan Gewi tadi yang dikirimkan untuk melihat pergerakan dari Alpha. Dan ada satu rumah dekat sama Alter Ego, kesananya gampang, keluarnya susah kalau zonanya cabut dari rumah itu. Kalau zona 6 ke sana, tabrak Alter Ego. Kalau enggak, jangan dulu. Masih punya rumah recall, sebagaimana Pak Satri udah gambarkan kan. Kalau mereka buru-buru ke sana, ini semua mata apartemen. Hello guys. Ini Alpha sudah Iya, ngambil. Kelihatan semua. Kalau dia sendiri Mas, nggak apa-apa. Oke. Yang lain yang penting masih punya mobil di bagian rumah recall untuk bisa mengamankan. Tapi gue rasa dari Kagendra sama Point mau nggak mau harus komit sih. Udah nggak ada jalan lain juga, dari IARINnya sudah mulai ikut campur. Ini lumayan rame dari bagian arah jam 11, stage kelima. Udah nggak ada jalan lain. Mau nggak mau lu perangin dah sekalian dah. Acul knockdown, perlu di revive terlebih dahulu. Bahkan satu granat kembali dilontarkan oleh Boy. Connect menuju ke arah seorang Vexi. Ada satu pemain yang perlu di revive dari Boy Daki. Tapi ini kerugian besar buat kedua tim. Karena dalam waktu 2,5 menit, mereka semua harus menyelesaikannya sekarang juga. Sementara dari The Xavier sudah mulai bertemu dengan tim Secret. Ada beberapa TKP peperangan, itu harusnya di dalam apartemen. Karena ada Bigetron juga turut andil yang ada di bagian Elimination Feast. Tapi kali ini Potato, ciluk bah. Apa yang terjadi? Begitu mengejutkan, malah Reizak yang nge-trading. Reizak yang berhasil mendapatkan satu persatu pemain dari Kagendra di absen. Begitu saja dan Kagendra rata mereka out from the game. Ya, Itu memang lindasannya nggak kena ya? Lele Boy sih ulang Dari tahun sih memang atas, sih. Di HBD-nya kayak gitu ya. Wah, apa nggak kaget tuh lindasannya gagal ketika Iya, mobilnya jumping. Karena mobilnya kan tadi high ground langsung patah ke Benar, lower ground kan. benar. Makanya nggak bisa ngelindus dengan sempurna. Tapi kesempurnaan fight mungkin bakal terjadi di arah apartemen school. Kali ini di mana Tem yang berusaha untuk mendobrak flash bakal masuk, granat bakal diuji kali ini. Ada oplosan utility yang dilemparkan antara granat dan juga molotov ke arah bagian dalam. Sementara Bigetron juga join menjadi third party dan flash yang paling dirugikan, tapi Tem sudah pulang.
Posisinya bener-bener ketahuan cuy. Hashtag 15. 15. TM Entertainment, astaga dia nabrak, nekat cuy, dia langsung kayak udahlah tabrak aja lah bro gitu kan. Ya udah jadi makanan. Lihat Flash, bos, 6 elimination buat dia sendirian. Itu kayaknya dia makanin situ semua tuh si TM Iya, Entertainment. teman-teman dapat semua itu. Padahal Oh, tem bisa main ke arah bagian vampire dulu loh untuk tidak langsung masuk ke arah bagian sana. Yes, tapi poin Donkey here we go, dia langsung datang ke satu gudang kecil menjadi makanan dan target sasaran bagi lawan-lawan yang ada di sekitaran mereka. Alpha terbakar, Alpha keluar dari gudang dan Alpha tertembak. Adalah yang saya melihat dari bagian kejauhan juga. Poin Donkey dalam bahaya. Hanya menyisakan satu pemain saja dan Alter Ego Ares pun. Mereka enak tempatnya cuy, dia tinggal jadi kayak eksekutor buat ada yang lewat nih, gue tembak, ada yang lewat lagi, gue tembak. Tapi estafetnya agak nekat sih. Benar, barusan. tapi pas ini lebih enak lagi. Tadi kan Mas udah mengatakan rumah ini akan tertembak dari bagian apartemen itu Iya. kan. Betul. Enaknya sekarang adalah ketika zona makin mendorong ke arah bagian tengah, bagian belakang udah nggak bisa nembakin mereka. Benar. Jadi mobilnya aman. Nah, itu ditaruh di bagian belakang, Aldrigo bisa memainkan zona ini untuk cukup baik. Karena apa? Dia menjadi juri utama hasil peperangan di bagian apartemen. Tinggal ngeliat nih, zonanya menguntungkan nggak buat Alter Ego. Kalau misalkan zona ke arah mereka sih, gua rasa mereka bakal nyayur gitu. Buat tim-tim yang nantinya bakal keluar dari apartemen. Tapi zona masih menuju ke arah tim Alter Ego. Walaupun tadi gua bilang, maratonnya mereka, estafetnya mereka tuh agak rakus gitu. Sampai ngambil shake di dekatnya poin. Walaupun ada backup dari bagian belakang, tapi susah banget untuk ada follow up kalau misalkan alfanya knock. Tadi alfanya knock, nggak bisa terselamatkan. Harus ada tumbal untuk pergerakan dari Alter Ego Ares sejauh ini. 13 tim masih tersisa. Dan kalau zona ini keluar dari apartemen, pengikisan massal fix bakal terjadi banget. Alter Ego tinggal nyayur. Sama Secret itu yang atas ya? Ya, Ya, yes, Secret yes. harusnya bisa agak nyayur juga. Ini kalau zonanya keluar, Sidal sih enak cuy. Dia di bagian Ujung jalur, ya? jalur Iya, evakuasi. iya. Itu jalur evakuasi paling dekat dengan area terbuka. Jadi kita tunggu sampai stage ke-7. Kayaknya stage ke-6 sampai stage ke-7 poking-poking deh. Coba-coba, Harusnya. lempar net, segala macam ya. Kecuali Osja ya. Kalau Yang ngotot Osja, Sam nih. ya tapi Sam9 udah ketangkep sama Vampire satu pemainnya. Bahkan Osja langsung berbondong-bondong Waduh. seperti parade. Tabrak kah? Tabrak aja lah bro, nggak mikir panjang. Menjadi target sasaran tembakan dari The Xavier. Setoran poin bro, lagi-lagi buat lawan-lawannya. Dua pemain dari Osja selamat masuk ke dalam rumah. Tapi kali ini dari close combatnya terjadi. Tops, last man standing. Akankah dia clutch untuk tim Flash? Berhasil dia ratakan. Tim Flash bertahan, Osjanya pulang. At least 2 yang masuk tiba-tiba dia kontrol. Flick kanan dan ke arah kiri tadi cepet banget dilakuin oleh pemain-pemain dari tim Flash. Dan kali ini Vampire berusaha untuk masuk menuju ke arah Sora dan The Xavier. Akan menjadi penjegal pergerakan dari Vampire. Mereka bakal gaspol menuju ke arah mana? Mereka melipir ke arah kiri dari apartemen. Dan ternyata mereka bakal tabrak apartemen milik Lions. Tapi Sam9 bakal masuk menuju ke arah E-Arena. Ada satu granat yang bakal dilemparkan. Viren pun tumbang kali ini. Sakura masih bertahan. Sakura mengganti senjatanya dengan sebuah granat yang bakal dia masak. Tapi ternyata Drexy bisa mendapatkan korban yang kedua dan Sam9 sepele karena di bagian luar masih ada tim Secret yang menjadi third party di antara Sam9 dan juga E-Arena. Peringkat keempat mati lampu. Dan kali ini Onsen, last man standing dari Vampire akan langsung tabrakan menuju ke arah Alliance. Ini dia perebutan tahta. Peringkat kedua ke peringkat ketiga, 1 melawan 2. Selesai Vampire mati lampu kembali dan Alliance masih bertahan dengan 2 pemain. 4 elimination box. Here we go again. Bigetron akan menjadi third party. Wah, Tim Secret pun sama. Chaos sekali. Disaster yang terjadi di apartemen ini. Kok bisa ya BTR sama Secret waktunya tepat banget gitu untuk masuk dan ada teriakan Indonesia dari venue sana. Ini adalah semangat-semangat yang diberikan oleh Sunscreen dan juga kawan-kawan yang hadir untuk mendukung Indonesia di venue. Tapi granat sudah mulai dilemparkan menuju ke lantai 2. Secret bakal coba untuk inflasi menuju ke arah lantai satunya. Berbagi area di lantai 1. Tidak baik untuk Bigetron dan juga tim Secret. Alliance hanya tinggal menunggu siapa yang menang dan akan menghadapi mereka di lantai atas. Udah kayak dungeon ya, dari level 1, level 2, level 3. Bosnya nunggu di bagian atas, tapi Federales sudah mulai memasak granatnya kembali. Akan dilemparkan. Leon DZ berfokus menuju ke arah E-Arena. Sementara Bigetron di bawah bener-bener chaos banget. Ada Frankie yang terjebak di arah luar. Sedikit manasin mobil, gak tahu buat apa. Buat mundurin karena dia ke hippie, tapi Okta. Kalau Okta punya vision, kalau Okta bisa dapetin Frankie, ini bakal mempermudah fight antara Bigetron dan juga tim Secret. Kalau Okta bisa ngomong ya, bukan kalau Bulan bisa Bener ngomong. juga sih. Dan kalau Okta bisa nembak, tapi granat dari Alliance tadi Zona. dapetin satu pemain. AS. Zona enak banget buat Alter Ego Ares. Ini bakal berdarah-darah di sini, harusnya Bigetron terlebih dahulu. 3 pemain
masih ada di dalam apartemen. Sharing apartemen. Apartemen menjadi kos-kosan saat ini. Ada satu yang tertembak. Alliance! Untungnya masih bisa di trading oleh seorang Federales. Dan Alliance, last man standing ada Leon DZ. Leon DZ akan berusaha untuk melakukan revive terhadap satu pemainnya. Dan Bigetron pun sama halnya juga. Snape perlu melakukan revive terhadap Satar. Tapi ada satu granat yang terarah bagian dalam. Fight. Satar harusnya masih bisa diselamatkan. Federales menunggu dengan tenang, tapi granat berikutnya bakal masuk ke negara pertahanan dari Bigetron. Satar gagal diselamatkan, pendapatan granat yang on point datang dari tim Flash yang membuat Bigetron kembali lagi pincang. Bahkan Federales juga berhasil diamankan karena tim Secret melakukan sebuah pengitipan, sementara E-Arena bakal join untuk ke arah apartemen ini. Tim Secret masih tersisa 2 anggota mereka di arah bawah revive. Mereka upayakan tapi E-Arena tidak terselamatkan lagi. Ada lockdown dari Leon DZ dan ada gangguan dari tim-tim lain juga yang punya vision ke arah apartemen ini. Sementara Alliance masih bertengger kokoh di lantai 3 dan RRQ. Last man standing mereka bertahan dengan cukup lama. Genforce kali ini masuk, ada molotov yang mereka lemparkan. Leo DZ memantau ke arah apartemen di mana ada Genforce dan juga ada Stranger berada. Sebuah timing yang akan dicoba oleh seorang Genforce. Bisakah dia lewat dengan nyaman? Masih menjadi pertanyaan. Bisakah manis? Oh, yang ternyata yang tidak bisa adalah Jimmy. Untuk menghindar needs dari satu pemain. Bigetron, tapi masih dicoba kembali. Lempar-lempar manggis menuju ke arah lantai 3. Snape, 3, 2, 1. Lempar needs-nya Jimmy. Begitu low, bakal langsung tabrak masuk ke arah bagian dalam. Kan mencari satu pemain, didapatkan satu melawan 2. Leon DZ last man standing. Leon DZ mampukah? Dia bertahan. Akankah di upset? Tapi situation mana backupnya Bigetron? Oh my god, ada rendah! Secret masuk di saat yang tepat. Oh my god, itu Jangkrik! Secret Ki! Walah dalam pergerakanmu lo gak sopan Secret. Baru kelar perang, reset aja belum, ditabrak sama tim Secret. Dan BTR pulang, Alliance juga pulang. RRQ bertahan, Genforce bakal menggendong 1 lawan 1 di dalam berbahaya di Genforce. Bisakah diratakan Stranger yang ada di depan dari Genforce persis 12 bakal menjadi kunci, tapi Genforce kalah dalam melakukan fight. RRQ dipulangkan, last team from Indonesia, the one and only Voindongya ini. Alter Ego Ares. Oh, Alter Ego juga. Sorry, gua ngelupain mereka karena Ae gak perang dari tadi. Oke. No problemo. It's adrenalino. adrenalin kenceng ya teman-teman ya. Oke, calm, sedikit tenang, sedikit karena zonanya keluar dari apartemen. Emosi gue bilang jangkrik ya. Jadi sabar teman-teman, saya tahu sudah buka puasa tapi tetap harus sabar ya. Orang sabar, rumahnya lebar. Oh, rumahnya lebar. Ya. Amin. Biar Ayana bisa main bola tuh. Ya, tapi Voindongya termakan oleh zona. Memang zonanya sudah sangat menyakitkan. Dan kali ini masih dengan 4 tim yang tersisa. Team Secret, Flash, Alter Ego Ares, dan juga di Xavier. 4 tim tersisa, 4 tim bertahan. Indonesia versus Vietnam. 3 tim Vietnam bertahan cuy. Emang Vietnam jago nahan di rumah sih, parkir bus di rumah. Ini, kalau sampai gak chicken, gue bingung sama Alter Ego sih. Swear, kalau sampai gak chicken, gue bingung banget sama Alter Ego. Secara komponen mereka menang, secara circle mereka menang, secara kekuasaan mereka menang. Mereka hanya tinggal nunggu bersih-bersihnya yang keluar dari apartemen. Dan Rocky membuka tembakan tapi masih belum bisa mendapatkan knockdown cukup banyak. Tapi Lamborghini berhasil diamankan, headshot datang dari seorang Rocky. Tapi kali ini akan ada tembakan manja yang dilakukan oleh tim Alter Ego. 8 eliminasi mereka dapatkan dan hanya tinggal mendapatkan last man standing dari tim Secret yang bersembunyi di balik sebuah broken wall. Hands for you sudah mulai memberikan tekanan ke arah depan. Rocky dengan baginya sudah mulai dinaiki. Akankah Rocky maju atau hanya tinggal menunggu Soas keluar dari broken wall ini? Lockdown 3 angle sudah dilakukan oleh Alter Ego, di mana mereka harusnya bisa mendapatkan winner chicken dinner. Alter Ego Ares akhirnya membuka chicken untuk Indonesia di hari terakhir ini. Alter Ego, go! Akhirnya